Kita ke informasi lainnya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus berupaya mempersempit ruang gerak usaha teknologi finansial atau techfin ilegal, di mana upaya serupa juga dilakukan oleh pelaku usaha fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Bisnis finansial teknologi tak berizin atau ilegal semakin marak dan gencar melakukan promosi di media sosial. Bahkan ada fintech yang berani mencatut nama OJK agar semakin meyakinkan pelanggannya. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Tobing mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam meminjam secara online, salah satunya dengan mengecek kemampuan dalam membayar kembali. Fintech ilegal dan kasus utama adalah intimidasi, teror, penagihan tidak beretika. Itu aja kasus yang muncul saat ini. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus ini adalah karena memang kemampuan bayar para nasabah ini tidak ada untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu kami selalu berulang kali mengatakan bahwa apabila ingin meminjam secara online, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar sehingga tidak default. Yang terjadi adalah pada saat mereka default, tidak mampu membayar, mereka akan ditagih dengan tidak beretika. Masalahnya itu aja sebenarnya, fintech ilegal ini. Seorang korban fintech ilegal mengaku kemudahan dalam mendapatkan pinjaman menjadi daya tarik masyarakat meminjam uang secara online, sehingga tidak lagi berpikir jauh tentang pembayaran maupun mengenal pemberi pinjaman online tersebut. Kemudahan itu adalah yang menjadikan kita kenapa semua jadi terlibat di pinjaman online. Gampang karena itu tadi ya, cuma isi data sebentar, kemudian memberikan foto KTP, foto diri sambil pegang KTP seperti ini. Sudah, terus kita nunggu. Mungkin setengah jam kemudian kita udah tahu hasilnya nih, ditolak atau diterima. Kalau diterima itu dana masuk ke dalam rekening kita tuh tidak lebih dari 1 jam. Jadi sangat mudah. Ini yang membuat orang kemudian jadi tergiur untuk ambil lagi. Pelaku bisnis fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) berupaya meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat lebih memilih fintech yang aman. Kita berusaha keras untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas layanan dari peer-to-peer lending pendanaan yang legal atau yang terdaftar. Supaya apa? Supaya masyarakat hanya memilih yang legal, karena kita bisa memberikan servis yang baik, ya kan, transparansi, dan kita juga menjalankan praktek penagihan atau operasional yang baik, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur Indonesia. AFPI juga mengaku akan bertindak tegas terhadap anggotanya yang melanggar dalam aturan memberi pinjaman, serta menerapkan cara penagihan yang tidak beretika. Per Januari 2019, OJK telah menutup 231 aplikasi pinjaman online ilegal, sehingga total fintech ilegal yang telah ditutup sejak Juli 2018 mencapai 635 aplikasi. Meski banyak yang telah ditutup, pinjaman online tanpa izin masih terus bermunculan. Kendala terbesar dalam penanganan fintech ilegal ini adalah sifatnya yang virtual tanpa kantor fisik di Indonesia. Dan kebanyakan server aplikasi berasal dari luar negeri, sehingga dalang sebenarnya dari fintech ilegal sulit dilacak. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Widiarto, Metro TV.